Oke, lanjut. Oke, apalagi nih pertanyaan yang bisa kita diskusikan? Apalagi yang jadi kendala kamu yang masih kamu bingung apa Oke. sih? Udah sih Pak, udah mulai terbuka juga. Saya juga mungkin kan selama seminggu ini kan masih adaptasi ya Pak ya, lingkungan baru, teman-teman baru, ritme ritme kerja sebenarnya nggak berat sih Pak. Malah saya enak nih, teman-temannya juga enak dan lain-lain. Sebenarnya saya dapat di situ. Memang mungkin integriti saya yang belum terbangun gitu ya Pak. Nah, masih masih berpikirnya ya iya nih masih ada yang benar. Kayak Pak Handian bilang rumput tetangga itu lebih hijau, lebih hijau, lebih hijau. Ntar kalau kayak gitu terus saya juga oh iya ya benar juga ya. Akhirnya kebuka gitu Pak pikirannya sedikit lebih kebuka. Tapi Pak mau nanya sih Pak, misal apakah mungkin yang dimaksud Handian karir plan-nya itu kan saya punya plan sebelum saya menginjak umur 26 gitu ya Pak. Kalau bisa saya sudah punya satu perusahaan yang memang jangka kerja saya akan panjang dan pensiun di situ seperti itu Pak. Karena kan memang rata-rata kalau perusahaan-perusahaan itu maksimal umur 25 ya Pak dicarinya, maksimal 25, maksimal 30 tahun gitu Pak. Mungkin ada nggak sih Pak saran-saran kayak career plan untuk yang baik itu seperti apa gitu dari Pak Handian sendiri? Oke, ini banyak hal yang bisa aku respon satu-satu ya. Mm-mm. Ya, kamu kalau eh, soal rumput tetangga lebih hijau tadi ya, bener deh. Kamu Mm-mm. nggak bakal bisa ngukur mana yang lebih hijau. Kamu nemu yang hijau, ada yang hijau lagi gitu. Semakin lama kamu ngukur rumput tetangga, semakin waktumu habis untuk membandingkan rumput, kebu Mm-mm. keburu kambingmu mati. Kambingmu itu cuma butuh rumput. Dia nggak nuntut Mm-mm. rumput yang lebih hijau. Pokoknya ada rumput bawa sini. Mm-mm. Nah, kambing ini, jangan kami ya kok, ternak lah ya, sorry. Ternak ini cuma butuh kamu nyari rumput, Mm-mm. bukan untuk membandingkan rumput. Karena kamu kehabisan waktu nanti, sibuk membandingkan ini. Banyak orang yang masih punya perencanaan karir, perjalanan karir, pindah-pindah itu memang bukan karena bagian dari keinginan dia, tapi masih Mm-mm. kegiatan membandingkan rumput. Kalau memang kerjanya pindah-pindah itu karena sesuai planning atau memang kontrak kerja dia yang miliki berdasarkan project. Jadi project selesai, ya udah dia keluar, cari project lagi, project bis terus, wajar pindah-pindah gitu. Tapi ada orang sejak awal masih Mm-mm. sampai udah usia sekian gitu masih nyari rumput terus kayak gitu. Dan keburu ya tadi sapinya mati gitu. Sapinya kelaparan gitu dulu. Nah, selanjutnya rata-rata kan lowongan kerja itu nyari orang di usia 25 ya. Satu. Mm-mm. Enggak. Kalau itu berarti rata-rata yang kamu lihat. Aku 9 tahun nyari loker tiap hari. Kalau disebut rata-rata gitu, yang nomor satu jawabannya adalah enggak. Yang nomor dua, kamu enggak perlu nyari rata-ratanya. Kamu perlu nyari yang sesuai dengan kamu. Ngapa? Gini ya, loker itu ada banyak. Oke, dari banyaknya loker, cuma ada dua kategori. Yang sesuai buat Mm-mm. aku sama yang enggak sesuai buat aku. Mm-mm. Ngapain kamu mikir rata-rata? Di mana yang rata-rata itu sebagian adalah yang enggak sesuai dan enggak bakal kamu masukin. Nanti kamu kehabisan momen untuk memandang semuanya padahal yang harusnya kamu pandang itu gitu loh. Atur pandangan itu bagusnya mata ya, mata kita ini nggak, kamu kan nggak melek terus bisa ngelihat semua sisi kan gitu ya. Ini filosofi kenapa mata kayak gitu, kamu yang punya punya ketentuan untuk ngarahin mata kamu tuh untuk melihat ke arah mana gitu. Kalau disebut rata-rata Mm-mm. menurutku nggak banyak banget kok loker mau usia berapa deh gitu. Ada gitu, cuman memang beberapa lowongan pekerjaan faktor usia itu akan berpengaruh. Makin muda peluang kerja makin banyak, jawabannya bisa dibilang cenderung iya kayak Iya. gitu. Mm-mm. Tapi maksudku adalah dengan bertambahnya usia kamu gitu, rata-rata tadi tuh nggak bakal ngena di kamu gitu. Pertimbangan perusahaan untuk rekrut orang tuh apa sih? Usianya atau bisa kerja? Karena cuma gara-gara Benar. usianya, harusnya lulusan sekolah yang nggak punya pengalaman, sorry to say, langsung dapat kerja gitu. Jangan seolah-olah melihat bahwa usia itu pertimbangan tunggal. Mm-mm. Banyak pekerjaan yang mengabaikan kamu usia berapa aja, aku bodo amat.
Kamu punya pendidikan S1, S2, S3, S4, bodo amat. Yang penting aku kasih tugas ini bisa ngerjain, buktiin, survive. Kayak gitu. Jadi aku pengen benerin itu dulu ya, gitu. Jangan merata-rata seolah kayak misalkan kayak Indonesia tuh ini ya, sekarang isinya tuh masalah semua. Iya, mungkin iya. Cuman bukan kamu tuh porsinya bukan untuk mikirin seluruh Indonesia sekarang dulu deh. Coba yuk kita mulai dari diri kamu dulu. Diri kamu yang baik, ke sekitar kamu baik. Nanti masing-masing orang akan memberikan impact baik ke sekitarnya lagi. Sekitar terus akhirnya impactnya seluruh Indonesia. Gitu. Jangan seolah-olah jadi bebanmu sendiri gitu. Sama kayak gitu. Kan rata-rata ini ya, kerja tuh maksimal usia sekian. Seolah-olah tuh kayak gara-gara rata-rata itu terus yang kena impactnya kamu sendiri gitu loh. Itu semua tuh impactnya jatuh ke kamu gitu. Gitu. Jadi udahlah, ukur yang bener-bener akan memberikan impact ke kamu gitu. Nggak usah khawatir sama masa depan gitu. Sebagai orang beriman kok, masa depan dikhawatirin gitu. Santai aja gitu. Tergantung sekarang planning kamu gitu. Gitu kan, planningnya gimana. Terus kalau ditanya tadi, biar aku nggak jadi kutu loncat gimana, ya nggak usah loncat. Biar kamu nggak jongkok gimana, nggak usah jongkok gitu. Biar kamu nggak berdiri, ya jangan berdiri gitu, bahasa simpelnya. Tapi apa yang harus dilakukan tadi, orang yang sudah punya perencanaan yang jelas, maka dia akan melakukan secara jelas juga. Secara jelas tuh apa, pergerakannya jelas, isinya optimistik, pergerakannya nggak asal ngalir, pikirannya positif, tindakannya positif, ucapannya positif. Memang dia belum sampai di titik itu, tapi kegiatan dia menuju ke arah situ. Nah, nanti akhirnya akan terbentuk pribadi yang akhirnya sesuai dengan yang dia inginkan. Gitu. Kalau yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dirasakan, dan yang dilakukan itu sama, itulah yang namanya integritas. Kalau bisa melakukan itu secara rutin, memberikan impact ke banyak orang, itu namanya profesional. Gitu. Kalau kamu bisa melakukan itu dan orang lain akhirnya bisa ketularan gitu ya, nah itu akhirnya kamu punya wisdom gitu. Ya itu yang harus kamu lakukan. Apa yang harus dilakukan? Yuk coba sih definisikan dulu kamu pengen kerjaan apa gitu. Coba definisikan aja dulu yang simple gitu. Ini bikin karir plan. Kamu sejak awal tuh definisikan dari hal paling simple dulu gitu. Misalkan ini kamu. Coba definisikan kamu pengen tuh kerjaan kayak gimana, lokasinya di mana, gajinya berapa, pengen yang ikatan dinas atau enggak, pengen tahan ijazah enggak, pengen ada penalti enggak, pengen WFO, WFH atau hibrid. Terus definisikan dulu yang kamu pengen tuh apa gitu. Setelah mendefinisikan yang kamu pengen, coba pasangin yang perusahaan pengen apa gitu. Kalau panah biru itu artinya yang kamu pengen, panah merah ini adalah yang perusahaan pengen, yang menuntut kamu bisa ini, suka ini, paham ini gitu. Kira-kira udah match belum nih? Udah match belum? Yang kamu pengen sama yang perusahaan pengen tuh udah match belum? Kayak gitu. Habis itu bikin planning harian gitu. Kamu bikin planning harian gitu. Planning harian apa? Misalkan kamu masih menjadi pencari kerja, oh waktumu 24 jam. Berapa jam kamu pakai untuk tidur? Berapa jam kamu pakai untuk bantu-bantu orang tua? Berapa jam untuk me time? Berapa jam untuk sibuk ini itu gitu. Coba diukur sebenarnya dalam waktu 1 hari kamu punya waktu potensial tuh, punya waktu potensial itu berapa jam kayak gitu, ya kan? Waktu potensialmu ini silahkan kamu manage, kamu bagi jadi 2, 1 porsi kamu pakai untuk pengembangan diri, 1 porsi untuk melamar kerja gitu. Ini kalau kamu masih jadi job seeker gitu. Nanti kalau kamu udah bekerja gitu, kalau udah bekerja, nah kamu bikin jadwal lagi kayak gitu. Jadwal apa tuh? Misalkan jadwalmu tuh sehari tuh gimana sibuknya, berapa porsi untuk bekerja, berapa porsi nanti untuk pengembangan diri gitu. Mulai didefinisikan gitu. Ya, kamu tadi mau pakai deret waktu, boleh nggak? Boleh, kamu pakai deret waktu kayak tadi. Usia berapa sih kamu punya target gitu? Ya udah nggak apa-apa, bikin deret waktu. Nih usia 26 kamu ada target, itu boleh target usia di 26, 25, 24, 23, 22 gitu. Banyak orang akhirnya jadi kutu loncat atau frustasi ke targetnya karena apa? Kamu cuma punya rencana tujuan.
nggak bikin rencana jalan. Kamu cuma bayangin, aku pokoknya di usia sekian harus punya ini. Aku di usia sekian bisa ini. Aku punya sekian pekerjaannya ini. Kenapa bayangin hasil doang? Caranya kok nggak dibayangin sekalian gitu loh. Gitu. Nanti kalau cara nggak dibayangin, tujuan dibayangin, nanti aneh. Realitas kamu di sini, pikiran kamu udah sampai sono. Kalau gapnya ini terlalu besar, nanti akhirnya kamu stres, frustasi, baper, jenuh gitu, overthinking gitu. Makanya kalau mau membayangkan, jangan cuma membayangkan halnya, coba bayangin caranya gitu. Tadi kamu definisikan apa sih? Misalkan tadi kamu pengen ada pekerjaan yang settle. Oke, definisikan nih pekerjaan yang settle berdasarkan apa definisinya? Sektornya mungkin, lokasinya, gajinya, apanya lagi gitu. Dari sektornya, kemungkinan bisa jadi dua. Mungkin sesuai bidang, mungkin tidak sesuai bidang. Yang sesuai bidang aku pengen ini. Yang nggak sesuai bidang ini. Lokasi. Lokasi ini mungkin jadi dua. Mungkin ada di Jakarta, mungkin ada di Bandung gitu. Gaji, mungkin ada dua. Ada yang komposisi gaji aja, ada gaji apa misalkan gitu. Terus gitu. Nah, habis ketemu nanti caranya biar ke sini gimana gitu. Ya bayangin cara-caranya. Sama kayak visi dan misi kan ya gitu. Perusahaan juga nggak bakal bayangin. Kan ibaratnya kayak, jalan-jalan yuk, yuk kemana? Ke sini yuk. Ya udah, kan nggak cuma tujuan doang. Kamu kan pasti akan membayangkan dari caranya ke sana, bisanya ngapain, terus habis itu ngapain. Sama, kamu batasnya di 26. Caranya ke 26 gimana? Setelah sampai 26 ngapain? Kalau udah dari 26 ke 27 ke atas terus mau ngapain? Itu loh. Gitu. Jadi kuncinya itu adalah jangan cuma membayangkan tujuannya, bayangin juga caranya. Gitu. Kalau kamu udah membayangkan caranya, nanti kamu nggak bakal tuh galau orang lain kelihatan lebih gini. Kamu akan sadar ya iyalah orang aku lagi di jalan, dia kan udah nyampe gitu. Kalau aku kan masih on progress, nggak sibuk bandingin hidup sendiri sama orang. Kamu gini, kita tuh nggak dituntut untuk membandingkan hidup kita sama orang lain gitu. Kesuksesan orang lain tidak membuktikan bahwa kamu orang gagal. Kegagalan orang lain tidak membuktikan kamu tuh orang berhasil. Kamu tuh cukup membuktikan kamu yang sekarang lebih bagus dari yang kemarin. Kamu yang besok lebih bagus dari kamu yang sekarang. Udah, bagus itu mulai dari pencapaian atau impact ke diri sendiri dan impact ke orang di sekitar. Gitu. Oke, kamu status sosialnya udah gini gitu. Kamu udah bisa beriin apa ke keluarga, ke tetangga, ke orang yang nggak kamu kenal gitu. Lakukanlah itu. Udah banyak contoh kan orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang bisa memberikan kebaikan ke banyak orang dengan melayani banyak orang gitu ya. Dia malah menjadi jalan rezeki banyak orang dengan menjadi dirinya menjadi jalan rezeki banyak orang, rezekinya dia diurus langsung sama Allah gitu. Itu makanya banyak sekali orang-orang yang luar biasa, owner-owner perusahaan, bos-bos perusahaan, pemilik bisnis, dia mempekerjakan ratusan puluhan ribuan orang. Gara-gara ada dia, keluarga atau orang-orang yang bekerja ke dia bisa menafkahi keluarganya. Dia sibuk ngurusin rezeki orang. Maka rezeki dia seolah-olah nggak pernah habis. Kayak bisa dipakai berturun-turun. Karena dia memberikan kebaikan ke banyak orang. Nah, kita ambil filosofi itu. Gitu. Kalau kesibukan kamu itu bagus untuk dirimu sendiri, gitu, maka pastikan kamu bayangkan titik tujuannya dan cara menujunya. Biar tadi ya, nggak baper, nggak overthinking, nggak stres, nggak jenuh, gitu. Oke? Dan berikan impact ke banyak orang juga, biar sustain. Jangan pernah mengkhawatirkan rezeki, gitu. Ya, Pak. Sih, Pak, mungkin itu sih untuk yang general. Oke. Udah bener sih, Pak. Saya banyak tujuan kayak memang
kayak untuk memberikan apa ke orang tua, apa ke orang tua. Jadi kadang saya juga kayak beban sendiri, kadang seperti itu. Terus untuk memang saya punya tujuan, tapi saya juga kadang lupa nih caranya untuk, oh iya gimana ya sampai sampai ke tujuan itu gitu. Mungkin di sini saya udah jalan, nyampe tengah, kayak seperti ini nih Pak, saya udah jalan, saya waktu itu emang awal tujuannya pokoknya aku harus kerja, biar setidaknya aku itu nggak apa ya di rumah dan ngebebanin orang tua gitu. Sudah kerja, terus tiba-tiba ada opportunity yang lebih baik, jadi sayanya nggak integrity gitu ke perusahaan itu. Bener sih Pak. Mungkin emang nge-planningnya yang harus benar-benar prosesnya yang untuk mencapai tujuan itu yang harus saya tentuin. Makasih Ya, ya Pak udah dibuka pikirannya gitu. Bener. nggak apa-apa. Sebenarnya yang kamu alamin itu juga aku alamin, orang alamin, dan kita semua sedang berprogres ke arah sana, gitu. Hmm. Nanti kalau akhirnya kamu bisa mensyukuri apa yang kamu punya, kan pasti akan ditambahkan kayak gitu ya. Bahasanya kan gitu ya. Kalau ngomongin soal Islam gitu ya, gitu kan. Kalau kamu bersyukur, maka nikmatmu akan ditambah. Nah, masalahnya nikmat ditambah itu tidak harus dengan nikmat yang baru. Mungkin nikmat yang Yes. ada, tapi ditumbuhkan. Nikmat yang ada tuh tumbuh. Nah, itu loh maksudku. Kalau kamu mensyukuri bisa bekerja di situ, maka nikmat dari perusahaan B itu mungkin tidak harus dengan adanya datangnya perusahaan C. Tapi kamu mensyukuri, menikmati ada di perusahaan B, maka nikmat itu akan tumbuh, benefit itu akan tumbuh yang kamu rasakan dari perusahaan B. Mungkin perusahaan B sekarang nggak terlalu gede, nggak terlalu bagus, tapi gara-gara ada kamu, jadi banyak perbaikan gitu. Dan mana tahu nanti kamu malah jadi petinggi di sana gitu kan. Itu maksudku. Yang penting tadi ya, jangan jangan semuanya diselesaikan dengan cara dipikir. Itulah kenapa manusia lahir tidak hanya dengan gumpalan otak dan gumpalan hati. Karena tidak segala Ya. hal hanya diselesaikan dengan cara dipikir dan dirasakan gitu. Mm-mm. Seolah-olah tuh kita diberikan pikiran dan hati gitu, dan seolah-olah tuh Allah bilang kalau yang di pikiranmu masih kurang, di hatimu masih kurang, nggak apa-apa, masih ada tangan, masih ada hidung, mulut, mata. Gunanya itu adalah kalau di sini sama di sini belum bisa, yuk coba kita mendengarkan lebih, yuk kita melihat fenomena yang ada gitu. Jadi itu, Kenapa? jadi ibaratnya adil sekali gitu, Ya. gitu. Oke. Modal awalnya beda, tapi kita diberikan tools gitu. Ingat ya, kalimat Mm-mm. terakhirku, kesuksesan kamu, masa depan kamu, kesuksesan kita, masa depan kita semua hanya dibatasi oleh satu hal. Apa? Positive thinking kita dan imajinasi kita. Kalau kita berprasangka baik, maka prasangka baik itu akan menyebar. Nggak ada limitnya. Gitu. Karena pemberi rezeki kita itu bukan sesuatu yang kaya. Tapi pemberi rezeki kita adalah yang maha kaya. Oke? Gitu. Bahasanya kayak gitu ya. Ya. Kita masuk ke Oke. sesi detail dulu ya. Oke? Ya.